Five, four, three, two, one. Yo, yo, yo. Oke, balik lagi sama gua hari ini di Analisa Santuy. Dan hari ini, seperti biasa, ada bahasan menarik. Oke, untuk sekarang, kita akan bahas mengulas preview dan handicap untuk pertandingan di Copa del Rey dan Copa Italia yang malam ini bakal dimulai lagi. Copa del Rey atau Piala Raja Spanyol sudah dimulai ke babak 16 besar. Sedangkan Copa Italia sudah dimulai babak perempat final. Kita coba lihat previewnya langsung deh. Tandingannya lawan siapa aja. Oke, yang nanti malam bakalan tanding itu ada Valladolid dan Levante. Menurut gua lebih pegang Levante di sini. Nah, gue lebih megang Levante, tim yang dipegang oleh si Jose Bordalas ini. Gue berharap banget, mungkin kalau handicapnya bawah kering, nggak akan sampai gede sih skornya ini Valladolid sama Levante. Girona Villarreal. Nah, ding sekarang kita lanjut ke Girona Villarreal. Tim yang dimiliki oleh grupnya Manchester City dan diasuh atau dipegang juga oleh adiknya Pep Guardiola ini akan melawan Villarreal. Oke, kalau gue sih lebih memilih Villarreal dengan handicapnya bawah bawah basah sedikit deh. Bawah basah sedikit mungkin 1-3. Skornya bisa 1-3 mungkin paling paling banyak 1-3. Villarreal juga lagi mengalami tren bagus di tangan Unai Emery. Mereka tuh mengalami tren positif. Saat ini mereka juga ada di peringkat kelima, berhasil menggusur Sociedad di La Liga. Jadi mungkin kemenangan angin lebih berpihak pada Villarreal. Nah, selanjutnya ada Betis Sociedad. Betis Sociedad ini di Benito Villamarin nanti, uh, keduanya sangat membutuhkan kemenangan ini untuk ya memperbaiki moral mereka. Sociedad juga istilahnya untuk membooster moral mereka setelah sempat berada di puncak klasmen, sekarang turunnya lumayan jauh. Dan gue bilang ini akan berpihak kepada Real Sociedad ketimbang Real Betis. Ya, gue lebih berpihak kepada Sociedad. Tapi ada kemungkinan juga Betis bisa menang karena mereka diperkuat oleh si Emerson Royal, kemudian Marc Bartra dan kawan-kawannya, Pedro, ada juga Sergio Canales, itu kunci key player mereka. Sedangkan di Sociedad kipernya ada Mikel Oyarzabal, David Silva tentu, sama Alexander Isak. Sevilla Valencia, ini big match nih, Sevilla dan Valencia. Valencia yang saat ini masih terpuruk di papan bawah dan sedang dalam posisi untuk masih tidak percaya kepada Peter Lim. Ini sedang berusaha menaikkan moral mereka setelah mereka ditinggal beberapa pemain ya, seperti si Kondogbia dan di Parejo. Bahkan terparah adalah penjualan Ferran Torres ke City, itu yang paling terbesar. Valencia dengan hanya mengandalkan Maxi Gomez dan Kevin Gameiro di depan dan juga di tengah dengan Gonçalo Guedes dan kemudian uh, si Carlos Soler dan juga Jose Gaya sebagai key playernya masih ingin memberikan yang lebih lah, effort lebih di kompetisi ini menghadapi Sevilla yang saat ini juga berada di atas angin sih. Mereka berada di 4 besar La Liga dan menurut gua sih Valencia lebih berpihak kemenangannya karena Valencia bisa dibilang akan habis-habisan untuk pertandingan ini. Mereka butuh kemenangan karena mereka harus bisa maju terus paling tidak nih di musim yang dipegang oleh uh, siapa pelatihnya sekarang, si Salad bukan Salades ya. Nah, lupa pelatihnya. Valencia sekarang juga harus menaikkan moral mereka musim ini hanya bercokol di papan bawah. Paling tidak dengan maju terus sampai final Copa del Rey dan menang, itu akan menaikkan harga diri mereka untuk bisa lolos ke Europa League musim depan. Gue berharap banyak di Valencia sih. Kemudian, nah itu di hari besoknya. Nah, besoknya itu juga ada Almeria Osasuna. Lebih ke Osasuna gue bilang sini. Bawah kering, gue prediksi bawah kering. Tapi gue bilang sekali lagi ya, Copa del Rey atau model Piala Ciki kayak gini tuh sebenarnya adalah tempat terbunuhnya para tim-tim raksasa. Jadi kita nggak menutup kemungkinan bisa aja sekelas Sevilla atau nanti kita lihat ada Barcelona dan Bilbao bisa terbunuh di sini.
tapi we'll see ya. Kalau di sini gue akan bilang Osasuna akan menang lawan Almeria dari divisi Segunda. Selanjutnya ada Rayo Vallecano dan Barcelona. Ini sudah jelas ya, bawah bawah basah kuyup, karena ya secara kelas juga jauh lah, tim pinggiran kota Real Madrid Rayo Vallecano melawan tim Katalan Barcelona. Dari segi kualitas skuadnya juga udah jauh banget, jadi gue paling melihat angin di atas Barcelona. Nah ini dua pertandingan lusanya ada pertandingan dari tim-tim kejutan nih. Ada CDA Navalcarnero dari divisi Tercera melawan Granada. Kalau di sini sih gue lebih berharap Granada sih bakalan tetap maju, bakal stay untuk lolos ke babak berikutnya. Karena lebih dari segi squad, dan squad dari Diego Martinez ini musim ini pun tetap mengejutkan dan stay on top di La Liga. Jadi tidak ada alasan bagi Granada untuk tidak lolos ke babak perempat final, apalagi lawannya tim Tercera. Nah ini dia tim yang mengejutkan dengan mengalahkan Madrid. Alcoyano akan melawan tim rakyat. Ini klub rakyat ya, ini klub yang didukung rakyat, yaitu Bilbao, karena menggunakan rakyat lokal sebagai pemain-pemain andalannya. Nah kalau gue bilang sih kayaknya kejutannya Alcoyano bisa berhenti di sini sih, tapi kita nggak nutup kemungkinan Bilbao bisa punya misi lah, misi penebusan. Bilbao tuh punya misi penebusan di sini setelah mereka gagal gagal mendapat jatah Europa League musim lalu karena mereka memutuskan untuk menunda final Copa del Rey musim lalu. Kali ini Bilbao punya misi untuk menebus kesalahan, menebus kegagalan mereka, dan Alcoyano adalah tim yang mungkin bisa jadi penghalang mereka, tapi tidak menutup kemungkinan tim ini bisa menjadi apa ya, pelecut mereka untuk bisa maju ke babak berikutnya. Jadi gue akan megang ini bawah. Oh enggak, mungkin gue tahan dulu deh. Gue lebih milih untuk nahan dulu karena Alcoyano bisa ngasih kejutan lagi kayaknya nih. Kalau kemarin bisa ngalahin Madrid, masa ngalahin Bilbao juga nggak bisa. Tapi gue lebih berharap, walaupun gue bilang ini bakal ditahan, gue lebih berharap Bilbao yang lolos karena gue sangat mendukung klub rakyat. Oke, untuk gue tuh bahasannya cukup ya dari Copa del Rey. Sekarang kita ke Coppa Italia. Nah, Coppa Italia sudah memasuki babak perempat final. Ini lumayan seru sih semua pertandingannya. Kita lihat apa aja pertandingannya. Ada, nah, bentar, jadwal dulu. Ya, nanti malam di waktu yang sama juga ada pertandingan. Nah, akan dibuka dengan pertandingannya Atalanta Lazio. Atalanta Lazio. Ini Atalanta kemarin baru menang lawan Milan. Nah, ini moral mereka lagi bagus nih setelah menang. Meskipun tidak ada kehadiran Papui Gomez yang kemungkinan besar bisa bakal dijual. Lazio juga yang kemarin juga meraih hasil positif mengalahkan Sassuolo. Jadi kalau menurut gua sih ini nahan, gua bilang nahan karena ini dua pertandingan ini bakal seru, bakal keras. Dijamin, gua bisa jamin Atalanta Lazio ini bakal bener-bener dua-duanya saling ngasih perlawanan. Dua-duanya bakal ngasih perlawanan, dan gua ngeliat juga di kubu Lazio Caicedo bisa jadi super sub yang akan memberi kejutan. Sebaliknya di Atalanta mereka juga punya Luis Muriel uh, sebagai efek kejutnya Atalanta. Dan kalau melihat bagaimana kemarin Atalanta bermain, mereka tuh integrasi baik ya. Mereka benar-benar tiki taka KW. Bayangin cuma pakai 3-4-1-2 tapi benar-benar mengintegrasikan tiki taka dengan sangat baik. Alanya Gasperini. Sementara Lazio lebih pragmatis karena lebih mengandalkan counter. Lalu kita lihat apakah permainan 1-2 Atalanta ini bakalan dihancurkan dengan serangan balik cepat dari pasukan Simone Inzaghi. Ya, we'll see. Tapi gue bilang ini tahan ya. Sama ini juga nih derby della Madonnina, Inter lawan Milan. Ini dua tim yang moralnya sedang melarat dan sekarat. Kenapa? Karena Inter nggak bisa dapat poin penuh lawan Udinese kemarin.
Milan juga jadi juara, jadi kampionnya di Inferno tapi kalah. Ini jujur kemarin waktu gua nobra DPI ya, jebret media, itu gua sempat bilang gua kecewa karena Milan kok sampai segininya ya, udah hampir full tim tapi makanya udah full squadnya, udah full power gini, tapi kalahnya lawan Atalanta loh. Bener-bener Atalanta jadi batu sandungan untuk semua tim besar, tim Big Six-nya Serie A. Jadi kalau gue sih bilang ini pasti nahan, dan gue ngeprediksi ini bakal sampai extra time. Baik Atalanta, Lazio, dan Inter dan Milan yang bakal tanding nanti malam ini bakal extra time. Jadi boleh dibilang dua ini akan seru banget, dan kita nggak tahu nih siapa yang bakalan lolos, tapi bakal sampai extra time. Nah ini dia nih, dua pertandingan sisanya di Kamis Jumat. Kamis ada Juve lawan Spal. Spal ini tim yang baru degradasi musim ini. Musim kemarin baru degradasi. Lawannya Juventus. Cukup jauh juga ya dari segi kualitas juga. Dan kalau melihat ini sih, ya Juve udah pasti di atas angin ya. Kalau gue udah pasti bilang ini atas basah. Tapi kita nggak tahu ya, apalagi moral mereka naik setelah 2 kali menang lawan Napoli dan Bolonya ya. Napoli di Supercoppa, Bolonya di kemarin Giornata penutup paruh pertama. Penutup pertama. Sekarang kita lanjut terakhir nih, Napoli Spezia. Napoli Spezia ini klub rakyat. Klub rakyat Napoli berharap, kalau gue melihatnya sih di sini Napoli bisa unggul ya, apalagi ini untuk menaikkan moral mereka setelah kalah dari Verona. Ini juga agak aneh juga, kalahnya dari Verona loh. Dan Napolinya Gattuso ini sedang berusaha untuk naik ke papan atas untuk bisa lolos ke Liga Champion. Ini sungguh ironi yang mengejutkan. Dan lawannya kali ini Spezia, klub dari Liguria ini, klub rakyat. Kenapa gue bilang klub rakyat? Karena ini benar-benar klub yang berkonsentrasi kepada dunia akhirat. Karena kita ingat waktu kemarin pas ke Roma, mereka kan dapat kunjungan singkat ke Vatikan, bisa ketemu Paus ya, Paus Franciscus. Ya emang Spezia masih berharap tuah doa dari Paus ini sangat penting. Ya, tuah dari Paus ini sangat penting. Klub yang didukung rakyat ini perlu dukungan dari ulama juga. Jadi tapi gue akan tetap bilang ini atas basah uyup ya untuk Napoli. Jadi gue akan pegang Napoli di pertandingan ini. Oke, realnya memang di dua pertandingan berikutnya ini Juve dan Napoli bisa lolos dengan gampang ya. Tapi we'll see. Bisa aja Spal sama Spezia ngasih kejutan. Sampai banyak harapan dari mungkin tifosi Italia sono berharap bahwa final kali ini harus ada Spal sama Spezia. Ibaratnya adalah ini pertandingan antara klub rakyat, klub yang didukung oleh rakyat, seluruh rakyat La Spezia melawan Spal yang didukung asosiasi buruhnya Ferrara. Jadi ya we'll see, kita lihat. Gue sih berharapnya ya, kalau realistis Juve sama Napoli udah pasti lolos. Tapi kalau gue mau subjektif, gue sih berharap Spal sama Spezia yang lolos. Karena ini bakal jadi kejutan yang bakal mengejutkan kompetisi pria percikian ini musim ini. Dari gue nih aja sih ulasan sedikit mengenai Coppa del Rey sama Coppa Italia yang bakalan tanding tengah pekan ini. Ya semoga prediksi gue bisa benar, tapi prediksi gue juga bisa salah. Thank you, ciao.